Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita kembali belajar agama Islam pada pembelajaran ketiga untuk anak kelas 2, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Materi Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dalam pembelajaran ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita ketahui, yang perlu anak-anak semuanya pahami. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada, karena nanti ada keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dan yang kedua, meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Yang pertama kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Anak-anak semuanya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Maksud ayat ini, anak-anak semuanya, bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan siang dan malam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ini, langit dan bumi maupun siang dan malam berarti bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan bukti-bukti yang sudah kita lihat dan kita rasakan. Dan kita dilarang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maksudnya mempersekutukan Allah itu menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah dari selain Allah namanya syirik. Perbuatan syirik. Orang yang melakukannya itu namanya musyrik. Nanti orang musyrik itu akan masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Karena dosa syirik adalah termasuk dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anak Bapak, apa sih bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah itu yang pertama ini dia. Adanya orang tua kita, adanya adik kita, ada kakak atau abang kita, itu merupakan bukti adanya Allah. Kalau Allah itu tidak ada, berarti semuanya tidak akan ada.
Jadi dengan adanya orang tua kita berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bukti adanya Allah. Yang kedua, alam semesta ini. Tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, adanya planet-planet merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, atau yang disebut di dalam Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq itu adalah Maha Pencipta. Sedangkan yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Berarti semua ciptaan Allah termasuk kita, tumbuhan, hewan, semuanya itu namanya makhluk. Artinya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maksudnya bagaimana? Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ini terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Berarti segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ciptaan Allah, maka kita sebagai makhluknya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa sih tujuan Allah menciptakan semuanya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Maksudnya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya tujuh lapis langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Maksud ayat ini anak-anak semuanya, bahwasanya semua yang Allah ciptakan, termasuk tumbuhan, hewan, tanam-tanaman, air, udara, diciptakan Allah untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Karena kita manusia ini Allah tunjuk sebagai khalifatun fil ard, artinya adalah pemimpin di muka bumi. Karena kita pemimpin di muka bumi, maka Allah sediakan semuanya untuk kita yang harus kita jaga dengan baik. Makanya kita dilarang Allah Subhanahu wa taala berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu? Di sini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya
Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ya. Jadi maksudnya di sini anak-anak Bapak semua, ketika Allah menghendaki atau ingin menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun fayakun. Maka sesuatu itu akan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada di sekitarnya. Pertama sekali, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malam hari dia memperhatikan bintang, dan seketika itu juga di dalam hatinya meyakini bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Tetapi ketika pagi menjelang, bintang itu pun hilang, maka ia ragu dengan keyakinannya bahwasanya yang hilang itu tidaklah Tuhan dan yang lenyap itu bukanlah Tuhan. Dan di malam yang lain ia memperhatikan bulan lebih besar daripada bintang. Oh, mungkin inilah Tuhan. Tetapi ketika pagi harinya bulan pun tenggelam, maka ia ragu dengan keyakinannya bahwasanya bulan bukanlah Tuhan. Dan selanjutnya ketika pagi menjelang, ia memperhatikan matahari yang lebih besar dari bintang dan juga bulan, dan ia meyakini bahwasanya matahari itu adalah Tuhan. Tetapi ketika sore menjelang malam, matahari itu pun tenggelam, maka keyakinan di hatinya pun mulai ragu bahwa matahari pun bukanlah Tuhan. Dan Allah mengilhamkan ke dalam hatinya bahwasanya semua yang ia lihat itu pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, meyakini kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak semuanya, inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ia meyakini adanya Allah dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipahami baik-baik dan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.